Jelaskan. Coba Mas Yohanes, siap nomor 11 Mas. Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya yang jawab deh ya. Oh sudah ya. Oh ya, desain berpusat pada produk, desain berpusat pada pasar, dan desain matriks ya. Dan desain matriks. Jadi kalau untuk desain yang berpusat pada produk ya, desain ini akan dipilih apabila bauran produk itu memerlukan perhatian khusus. Nah, sistem ini mendelegasikan tanggung jawab terhadap kinerja produk. Di produk itu yang menjadi fokus ya, fokus utamanya. Seperti Anda lihat di modul 9.11 itu yang gambar 9.2. Nah, ini salah satu contoh organisasi pemasaran berfokus pada produk. Anda kalau lihat di bagian ini kan, jadi produk A, produk B, produk C itu semua menjadi pusat. Itu Anda kalau lihat dari rantai komandonya itu kan pimpinan pusat, kemudian manufaktur, pemasaran, keuangan, semua membawai produk ya, membawai produk A, produk B, produk C. Nah, jadi ini kita lihat di sini rantai komando memang memfokuskan pada produknya. Nah, kemudian yang kedua adalah desain berpusat pada pasar. Nah, untuk desain ini atau pendekatan ini tuh cocok apabila perusahaan memiliki lebih dari satu pasar sasaran dan konsumen. Nah, lebih dari satu. Misalnya di gambar 9.3 itu ini untuk daerah pemasarannya itu dibedakan ya. Ada yang di wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, untuk perusahaan atau organisasi yang memiliki kondisi seperti ini, di mana pasar sasarannya itu terbagi berdasarkan wilayah, desain berpusat pada pasar atau market oriented ini, desain market oriented ini sangat tepat. Nah, kalau yang ketiga adalah desain matriks. Kalau desain matriks ini adalah perpaduan antara perusahaan yang fokus terhadap produknya dan terhadap wilayah atau pasar sasarannya. Jadi ini sebetulnya kombinasi dari kedua desain yang sebelumnya. Nah, ini beberapa opsi yang bisa dipakai oleh organisasi yang memiliki orientasi pemasaran. Oke. Terus Anda silahkan buka modul 9.12. Ini ada yang pernah keluar juga di ujian ya. Nanti silahkan digarisbawahi atau Anda tandai ya. Anda baca 9.12 mengenai desain matriks, paragraf kedua ya. Di situ dikatakan desain matriks atau desain ini tuh lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Nah, ini Anda pelajari ya mengenai desain matriks. Anda boleh kasih tanda ini pernah keluar pada saat UAS sebelumnya. Oke, selanjutnya ini belum selesai karena masih ada kegiatan belajar 2. Ya, kegiatan belajar 2 mengenai implementasi dan pengendalian. Jadi setelah kita membuat rencana pemasaran, kemudian hal berikutnya adalah kita mengimplementasi dan melakukan pengendalian atau controlling. Untuk kegiatan belajar 2 ini saya mau
menjelaskan bagian-bagian yang penting aja yang pernah keluar ya. Ini pernah keluar dalam ujian, Anda tandai ya. Silahkan buka halaman 9.16, paragraf 2, 3, 4 itu pernah keluar. 2, 3, 4. Jadi itu adalah karakteristik rencana pemasaran. Nah, Anda nanti baca sendiri, Anda tandai dulu. Jadi ini adalah karakteristik rencana pemasaran. Itu pernah keluar. Jadi itu soalnya ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ditanyakan dari poin-poin di atas mana yang bukan karakteristik rencana pemasaran. Ya, yang bukan. Halaman 9.16. Ya, halaman 9.16. Paragraf 2, 3, 4 itu pernah keluar. Yaitu isinya mengenai karakteristik rencana pemasaran. Anda kasih tanda boleh, ya, nanti Anda pelajari sendiri. Nah, kemudian itu di bawahnya itu adalah contoh bisnis plan atau bukan bisnis plan, ini market plan ya, rencana pemasaran. Ini salah satu contohnya, Anda bisa lihat sebetulnya ini sama seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oh, oke, saya ketik. Oke. Lalu berikutnya terus ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan implementasi pemasaran. Ya, kemudian ini ada beberapa faktor yang menentukan atau beberapa komponen yang menentukan kualitas implementasi. Ya, ada 7. Yang pertama yang menjadi fokus adalah goals atau tujuan dari perusahaan. Kemudian ada leadership, people, resource, system, marketing strategy, dan marketing structure. Jadi marketing structure itu terkait dengan desain organisasi atau struktur pemasaran, itu terkait dengan desain organisasi. Nah, itu penjelasannya ada di modul ya. Jadi kalau orang-orang itu berarti kan terkait dengan kualitas, keberagaman, keterampilan dari karyawannya, dari personil perusahaan. Oke, tadi kan sudah saya singgung sedikit bahwa keragaman itu juga menjadi faktor terkait dengan people ya, orang-orang yang mengambil bagian dalam suatu organisasi ya. Pertanyaan saya ini untuk didiskusikan, kira-kira semakin beragam personilnya itu dampaknya akan semakin baik atau tidak, semakin positif atau negatif. Oke, nanti untuk hal ini saya akan tinggal posting di grup, nanti Anda silakan berdiskusi ya terkait dengan hal ini. Oke, nggak perlu dijawab sekarang, nanti saja. Oke, terus berikutnya halaman 9.32 ya, 9.32 itu hal yang penting. Nah, pada saat kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan atau kinerja pemasaran, nah ternyata itu mungkin ada gap atau perbedaan antara apa yang sudah ditargetkan dengan realitasnya. Nah, itu ada beberapa unsur yang mempengaruhi. Nah, menurut Farrell itu ada 3. Yang pertama mungkin bisa jadi
strategi pemasarannya itu tidak tepat dan tidak realistis, ya. Terlalu muluk-muluk jadi susah dicapai. Kemudian hal yang kedua bisa jadi karena implementasinya tidak tepat. Jadi pada saat proses implementasi strategi itu tidak tepat sasaran atau istilahnya salah kelola. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan, ya, baik lingkungan internal perusahaan ataupun eksternal. Ya, ini tiga hal yang menjadikan menyebabkan gap, ya, gap pada saat gap antara apa yang sudah direncanakan dengan kinerja aktual, ya. Kalau misalnya kinerja aktualnya lebih tinggi, nggak apa-apa, ya, itu baik, ya. Tapi masalahnya terjadi pada saat kinerja aktualnya di bawah apa yang direncanakan. Nah, itu wajib diperhatikan. Nah, mungkin bisa jadi tiga unsur tadi yang menjadi kendalanya. Oke, mungkin itu aja ya untuk modul 9. Oh ya, satu lagi. Jadi kita mengenal ada dua macam pengendalian, ya. Ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Nah, pengendalian formal itu semacam kayak perintah, aturan, ya. Jadi semacam mekanisme yang didesain atau yang dibuat oleh manajer. Nah, untuk pengendalian formal itu ada meliputi 3 tahap, ya. Ya, pengendalian pada saat input, proses, dan output. Nah, itu sedikit mengenai pengendalian formal. Jadi intinya pengendalian formal itu pengendalian yang sifatnya perintah, aturan dari yang dibuat oleh manajer. Nah, ada juga pengendalian informal. Nah, kalau pengendalian informal itu adalah berupa kontrol dari yang tidak tertulis dan tidak berbasis dari dalam diri karyawan yang mempunyai pengaruh individu maupun kelompok karyawan secara tersembunyi. Jadi pengendalian informal ini dari dalam diri karyawannya sendiri, gitu ya. Nah, jadi seperti moral dari karyawan itu sendiri. Nah, ini dibedakan jadi 3, ya, pengendalian diri karyawan, pengendalian sosial, dan pengendalian budaya. Kalau pengendalian diri karyawan berarti dalam diri karyawan itu sendiri, kan. Kalau pengendalian sosial ini pengendalian yang sifatnya kelompok, ya, kelompok dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian budaya. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan pengendalian sosial, cuman kalau pengendalian budaya cakupannya lebih luas. Oke, jadi itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai modul terakhir kita? Halo? 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 Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Tapi saya mau ingatkan, besok TTM hari Minggu, usahakan semua bisa hadir, ya. Semua bisa hadir. Nanti Anda akan presentasi, kan, melanjutkan apa yang melanjutkan apa yang sebelumnya belum kita jadwalkan, ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi besok Minggu ada presentasi, durasinya 3-5 menit. Pembagian materi sudah, pembagian materinya sudah. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak Sulistiani?
Mbak Triani mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk tanya, bisa posting langsung di grup ya, nanti bisa kita jadikan bahan diskusi. Oh ya, jangan lupa setelah ini saya akan posting diskusi ya, nanti Anda yang mau berpendapat silakan ya, yang terkait tadi ya, keberagaman dalam organisasi itu menjadikan hal yang positif atau yang negatif. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan, nanti misalnya Anda baca-baca atau apa, Anda boleh tanyakan di grup ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.